Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Restu Nugroho. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan sedikit membagikan apa ya namanya ya, sedikit membagikan yang namanya bisa dibilang ini eh, bukan trik sih, tapi pengetahuan atau teman-teman bisa sebutnya edukasi itulah ya. Edukasi buat teman-teman yang punya usaha warung, toko, minimarket ataupun supermarket atau grosir yang udah gede gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aja sih, ya, berdasarkan pengalaman antara menentukan margin. Ya, margin itu sama aja dengan profit ya atau pendapatan gitu ya atau laba. Nah, cuma kalau margin itu bentuknya persentase. Jadi kalau laba itu bentuknya udah nominal, nominal berdasarkan persentase yang kita tentuin. Kalau margin itu kita yang nentuin berdasarkan persentase. Biasanya sih persentase dari harga beli produk kita ke supplier atau ke apa namanya pemasok ya. Oke, jadi di sini ada dua kasus. Yang pertama, margin kecil atau margin besar. Nah, kita pilih yang mana tuh? Kita aliran yang mana? Oke, pasti teman-teman udah punya pendapat sendiri, udah punya argumen sendiri. Kalau saya mending marginnya yang gede, kalau saya marginnya kecil gitu. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita bahas margin yang gede gitu ya. Misalkan kita beli barang dengan margin yang besar, bisa dibilang mungkin marginnya yang besar sekitar 20%. Jadi kalau misalnya kita beli barang 10.000, kemudian 20% dari 10.000 itu adalah 2.000, maka kita jual harga jualnya jadi 12.000. Keuntungannya apa? Jelas, keuntungannya adalah margin yang besar atau jadinya kita punya laba yang besar. Satu item atau satu barang kita bisa jual 2.000, berarti kita punya laba Rp2.000 per item. Kalau dikali 10 berarti udah dapat 20.000. 20.000 dari uang modal kita 100.000. Lumayan banget, itu sangat lumayan margin besar. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah produk kita jadi terkesan mahal oleh customer. Tapi ini kondisional. Kalau misalkan kita punya toko oleh-oleh mungkin ketika orang itu datang hanya sekali dua kali dalam misalkan dalam waktu tertentu gitu ya di tempat wisata atau kemana, mungkin ini bisa efektif karena orang itu membeli karena tempat wisata ya, mereka membeli momennya gitu loh, momen wisatanya. Jadi mereka nggak pengaruh harga. Itu bisa jadi solusi buat warung-warung atau toko-toko oleh-oleh gitu ya wisata. Tapi kalau untuk toko sembako retail yang apa namanya yang konsumennya datang setiap hari atau harian, ketika margin besar pasti orang-orang akan memiliki image bahwa toko atau warung kita itu memiliki harga yang mahal. Karena pasti dia membandingkan, apalagi produk-produk yang udah familiar, kayak misalnya udah bermerek, udah umum gitu ya. Mereka pasti membandingkan harga kita dengan toko di luar. Ketika mereka lebih murah, tentu mereka akan bisa jadi mereka meninggalkan kita gitu ya. Kalau misalnya mereka melihat dari sisi harga, itu ketika margin besar. Jadi kalau marginnya besar, teman-teman bisa memperoleh laba yang besar, tapi sayang jadi toko kita itu terkesan mahal gitu. Ketika toko-toko di luar menentukan margin yang lebih kecil, itu kekurangannya gitu. Jadi kelebihannya itu kita cepat untuk mencari laba gitu ya, untuk mengumpulkan laba kita lebih cepat, tapi di di sisi negatifnya orang mengira atau mereka punya image bahwa toko kita mahal. Ya, yang kedua adalah margin kecil. Nah, margin kecil ini memiliki keuntungan dan juga apa namanya kekurangan juga. Keuntungannya adalah produk kita terkenal atau memiliki image yang murah di mata masyarakat. Tapi kekurangannya adalah kita lama untuk mengumpulkan laba yang besar gitu ya, laba yang relatif besar itu memerlukan waktu. Nah, itu kekurangannya. Tapi di sisi lain, ketika kita memiliki laba yang kecil atau margin yang kecil, apa namanya, orang justru akan lebih care ke kita gitu loh. Iya kan? Orang akan mengira toko kita murah dibanding toko yang lain.
kemudian mereka nyaman dengan kita, terus kemudian mereka merasa merasa toko kita itu lebih murah gitu loh dari di luar sana, bisa jadi ini adalah senjata untuk kita. Jadi ketika kita memiliki margin yang relatif kecil, misalkan kita ambil margin 5% dari 100% ya, misalkan kita punya beli produk 10.000, kemudian kita jual dengan margin 5%, berarti kita jual 10.500. Marginnya kecil. Kalau untuk mengumpulkan laba yang besar itu mungkin butuh waktu. Tapi ketahuilah teman-teman, ini adalah salah satu senjata untuk jualan toko atau warung atau retail yang konsepnya sembako atau keseharian. Jadi orang akan terkesan gitu ya, ketika kita jualan murah, orang-orang akan merasa senang, nyaman, dan itu akan mempercepat putaran produk kita. Jadi margin kecil pun sebetulnya itu bisa mengangkat atau menjadi daya tarik toko kita. Jadi nggak serta-merta ketika kita memasang margin yang kecil, kemudian toko kita akan lama proses berkembangnya, terus mengumpulkan labanya itu lama. Iya, itu memang terjadi. Itu di awal-awal memang seperti itu. Tapi ketika orang udah tahu, udah nyaman di kita, insya Allah mereka akan kembali lagi. Ketika mereka kembali, kemudian mungkin menyebarluaskan ke teman-temannya, ke saudaranya, ketika kita punya toko yang murah, ini akan menjadi iklan gratis untuk toko kita. Dan ketika kita sudah istilahnya sudah merekat ya, toko kita udah merekat di hati mereka, kemudian mereka udah nyaman sama kita, ini menjadi salah satu tips juga buat teman-teman ketika menentukan margin. Jadi margin kecil ini menurut saya adalah senjata. Bagaimana teman-teman menarik konsumen, menarik dulu gitu ya, ibaratnya kita berkorban dulu di awal. Nah kemudian kita coba untuk subsidi silang dengan produk yang memiliki margin tinggi gitu, atau yang minimal sama harganya dengan toko lain. Nah tapi di sisi lain kita punya margin barang-barang yang marginnya rendah, kayak misalkan sembako atau mungkin produk-produk yang familiar di toko lain, kemudian kita sedikitkan saja marginnya, ini tentu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk toko kita seperti itu. Dan itu akan menjadi daya tarik untuk toko kita ya guys ya. Jadi teman-teman misalkan punya toko kelontong, marginnya sedikit, jadi orang lihatnya kan murah gitu ya, lihatnya toko kita murah, jadi orang itu terkesan, kemudian kembali lagi sehingga mempercepat perputaran barang. Ini lama-kelamaan juga kita akan mendapatkan laba yang besar gitu loh. Jadi laba yang besar bukan karena penjualan 1-2 item, tapi karena perputaran. Jadi sebetulnya ketika misalkan udah putarannya udah cepat, kita juga otomatis akan mempunyai laba yang besar. Jadi margin kecil pun ketika misalkan kita mengelola dengan benar, insya Allah juga hasilnya tidak akan jauh beda sama yang marginnya besar. Justru malah itu sebagai senjata untuk memberikan nilai atau value ke toko kita lebih dari yang lain. Itu menurut aku ya teman-teman ya. Terus gini ya, kalau misalkan prinsip berdagang ya dalam Islam, teman-teman niatkan juga untuk beribadah. Jadi caranya gimana? Yang pertama kita niatkan berjualan itu untuk mempermudah orang mendapatkan produk, atau membantu orang mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang lebih murah. Kita niatkan seperti itu. Insya Allah apa yang kita lakukan di dunia ini, walaupun hanya bekerja ataupun berdagang, insya Allah teman-teman dapat pahala dari situ. Karena kita niatkan jual barang itu untuk membantu orang, mempermudah mendapatkan produk yang mereka inginkan atau kebutuhan mereka. Gitu. Jadi selain kita dapat dunia, kita juga dapat akhiratnya insya Allah. Kalau teman-teman benar-benar tulus, benar-benar niatnya untuk membantu orang, misalkan apalagi di zaman kayak gini, di zaman pandemi kayak gini, ketika teman-teman jual harga murah, tapi harga murah bukan niat untuk menjatuhkan toko lain ya. Kita luruskan dulu niat kita untuk membantu orang mendapatkan produk dengan harga yang murah, insya Allah teman-teman juga akan dapat pahala. Jadi kita nggak cuma dapat dunia aja gitu loh ya. Itu sedikit pengalaman atau pengetahuan dari saya yang saya pengen bagikan ke teman-teman mengenai menentukan presentasi margin. Kalau menurut saya margin yang kecil pun bisa kita dapat untung yang gede ketika perputaran itu cepat.
Insya Allah kalau produk kita murah dan toko kita ramai kan otomatis produknya cepat perputarannya. Nah itu akan mengangkat laba dari toko kita gitu. Jadi insya Allah kita selain dapat dunia, kita juga insya Allah dapat akhirat dengan meluruskan niat tadi. Seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya insya Allah kita akan bahas lagi untuk apa namanya ya, satu item tapi kita mendapatkan keuntungan yang berbeda dari satu item itu. Oke, kita lanjut di next video aja ya teman-teman. Terima kasih untuk yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.